Ayu sudah secara resmi di-hire sama Bang John ya, masuk sebagai karyawan High Five ya, seperti itu. Dan Ayu juga rencana akan dikuliahkan juga ya. Jadi semuanya sudah diakomodir sama Bang John ya. Jadi terima kasih buat Bang John LBF. Saya kira berarti Ayu hari ini pengangguran ya kayaknya ya. Bener nggak sih? Bener nggak? Ayu pengangguran dong hari ini. Jawab jujur. Hah? Hah? Nganggur? Gimana teman-teman? Saya harus ngapain? Coba, saya mau dengar suara. Apa? Dorong. Nanti ke ini Polres untuk diperiksa psikiater. Dari usia berapa sih Tan kalau boleh tahu? Atau Dari memang- kecil memang ada kelainan, jadi dia memang lamban untuk jalan, lamban untuk berbicara, terus sekolah juga lamban, seperti itu. Belum lama ini, jagat maya berhasil dibuat gempar oleh aksi kurang terpuji dari seorang pria bernama George Sugama Halim yang merupakan putra dari pengusaha sebuah toko roti di Jakarta Timur. Bagaimana tidak, dalam video yang menyeruak luas di media sosial, George kedapatan melakukan penganiayaan terhadap salah satu karyawatinya yang bernama Dwi Ayu Darmawati, hanya karena menolak perintah untuk ke kamar pribadinya. Padahal kala itu sang korban tengah disibukkan dengan pekerjaan. Dan parahnya lagi, amarah George yang meledak seketika itu sampai membuat sang korban terluka. Kini, George sendiri sudah berhasil berada di tahanan Polda Metro Jaya usai diringkus di daerah Sukabumi pada hari Senin 16 Desember 2024 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim benar-benar telah menjadi bahan perbincangan masyarakat luas. Namun siapa sangka, sang korban yang sebelumnya kerap menemui berbagai macam kesulitan, kini justru disambut dengan sederet kebahagiaan. Sehabis gelap, hadirnya cahaya terang. Ya, pasalnya, usai dipaksa menganggur pasca melaporkan George, Dwi Ayu kini resmi diberikan pekerjaan oleh pengusaha ternama John LBF. Dan bukan itu saja, John LBF bahkan sampai berniat membiayai pendidikan Dwi Ayu hingga ia mendapatkan gelar sarjana nanti. Lantas, seperti apa tanggapan Dwi Ayu Darmawati terkait uluran tangan dari John LBF? Ayu sudah secara resmi di-hire sama Bang John ya, masuk sebagai karyawan High Five ya, seperti itu. Dan Ayu juga rencana akan dikuliahkan juga ya. Jadi semuanya sudah diakomodir sama Bang John ya. Jadi terima kasih buat Bang John LBF. Saya kira berarti Ayu hari ini pengangguran ya kayaknya ya. Bener nggak sih? Bener nggak? Ayu pengangguran dong hari ini. Jawab jujur. Hah? Hah? Nganggur? Gimana teman-teman? Saya harus ngapain? Coba, saya mau dengar suara. Apa? Dorong. Oke, atas permintaan karyawan saya semuanya, saya mau rekrut Ayu bergabung di High Five. Bosku! Pak Sabar, saya lagi sama Ayu nih Pak, yang korban kekerasan di Jakarta Timur nih Pak. Nah, Ayu itu sebetulnya anaknya kepengen belajar, dan dia bidangnya itu di keuangan Pak, karena di pekerjaan sebelumnya itu dia sebagai kasir gitu Pak. Tadi tanya ke Ayu, kamu mau pengen kuliah nggak? Saya bilang gitu kan. Terus Ayu menjawab, mau Bang John, katanya. Tepuk tangan buat Ayu dong. Halo Pak, Pak Sabar, Ayu kepengen kuliah, apa jawaban Bapak? Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang John atas bantuannya mengirimkan tim hukum, terus mau menerima saya bekerja di High Five, mau mengkuliahkan saya di universitas terbaik di Jakarta juga sampai lulus tanpa biaya apapun. Itu saya banyak-banyak terima kasih kepada Bang John dan keluarga. Harapannya ke depan semoga nggak akan terjadi seperti ini lagi dan nggak ada korban-korban selanjutnya. Adik saya perempuan kakak saya perempuan. Jadi saya sangat prihatin dengan kejadian ini.
mayoritas karyawan saya juga banyak perempuan. Dan saya betul-betul marah, saya betul-betul geram gitu ya. Maksudnya sesalah-salahnya karyawan, saya marahin karyawan saya marahin. Karyawan saya salah, saya marahin. Tapi nggak sampai saya berbuat sebiadab seperti itu sampai orang kayak binatang. Karyawan itu kita sebagai pengusaha ini punya tanggung jawab selain ngasih gaji, mesti ngasih edukasi, mesti ngasih arahan, mesti mensukseskan karyawannya, bukan digebukin. Kalau saya bos yang zolim, nggak mungkin karyawan saya sebanyak ini. Tuh, tepuk tangan dong. Pesan saya, jangan pernah hilang imanmu, jangan hilang ketakwaanmu, dan selalu bersyukur. Dari orang tua si pelaku yang ibunya, itu dia dari awal sudah minta maaf ke saya. Terus dia juga di WhatsApp, dia minta maaf juga. Tapi tidak secara kekeluargaan, melalui saya. Sementara itu, pihak keluarga pun akhirnya buka suara untuk pertama kalinya usai George resmi ditahan oleh tim gabungan Polda Metro Jaya. Di mana dalam kesempatan itu, mereka pun menceritakan kronologis kejadian berdasarkan pandangan mereka. Menariknya, pihak keluarga mengaku tidak terkejut melihat perlakuan George yang kini viral itu. Ya, pasalnya George memang dikenal oleh keluarga sebagai sosok yang temperamental. Dan kala emosinya terpancing tiba-tiba, ia seakan gelap mata dan berperilaku membabi buta. Bahkan sang ibunda saja pernah menjadi korban dari sikap George itu. Lantas mungkinkah pihak keluarga akan meminta pihak penyidik dari kepolisian untuk melangsungkan tes kejiwaan kepada George Sugama Halim? Dia pernah berantem sama adiknya. Pernah Saya punya tangan patah, ya, karena kalau udah marah dia bisa lepas kontrol. Ya, itu ada faktor lain lah artinya. Tapi kalau maksudnya tidak terpancing sih sebenarnya baik-baik saja. Sebenarnya karena saya anaknya baik, anaknya cuma mungkin baik. punya kekurangan di bidang yang lain istilahnya. Makanya kan kita minta untuk ahli itu untuk mengecek bagaimana sih dari sisi ahli itu sendiri. Kalau kita yang ngomong kan percuma, yang bisa menentukan kan ahli. Udah ini kita juga nanti ke ini Polres untuk diperiksa psikiater. Dari usia berapa sih Kang kalau boleh tahu? Dari kecil memang ada kelainan, jadi dia memang lamban untuk jalan, lamban untuk berbicara, terus sekolah juga lamban seperti itu. Jadi dibawa ke psikiater itu dari umur berapa sih? Ya dari umur mungkin ya 10-an tahun lah gitu. Memang secara IQ nanti dites aja lewat itu ya. Kan memang kita ada mengajukan surat permohonan untuk dicek IQ-nya dan sebagainya. Jadi ini kita memohon kepada polisi untuk melakukan sesuai dengan apa yang memang seharusnya lah. Saya yang menyuruh si Cika itu temennya sepekerjaan sama Ayu. Jadi karena saya memang sebenarnya tidak mendukung Jos melakukan sesuatu yang memang kadang-kadang ngomel-ngomel kepada orang kerja dan sebagainya. Jadi saya mau mendidik anak saya itu supaya dia benar dan kapok gitu dan loh. Dan bertanggung jawab lah gitu. Jadi saya justru yang menyuruh Cika untuk merekam. Ayo kamu rekam, saya bilang gitu. Tapi saya tidak membayangkan kok bisa sampai diviralkan seperti itulah. Miris memang melihat apa yang terjadi. Maksud hati meminta rekaman untuk memberikan pembelajaran, Ibunda George Sugama Halim justru harus menelan pil pahit lantaran putranya ditahan Polda. Ditambah lagi perilaku George Sugama Halim terhadap Dwi Ayu Darmawati kini tidak ada habisnya menjadi buah bibir pembicaraan orang banyak.
Namun, mirisnya, hal itu justru memberi dampak kurang menyenangkan bagi keluarga. Ya, pasalnya dalam konferensi persnya kemarin, pihak keluarga George Sugama Halim mengakui jika keluarga besarnya kini habis dicerca oleh massa. Beragam caci maki tak sedap didengar pun kini menjadi makanan sehari-hari. Lantas mungkinkah pihak keluarga kini berancang-ancang mengambil jalur hukum guna menghukum segelintir oknum netizen? Serta bagaimanakah pula keluarga George Sugama Halim menanggapi derasnya laju hujatan tersebut? Lebih ke arah poinnya itu, lebih ke arah maksudnya terlalu menyebar. Ketika memang untuk diproses hukum, proseslah satu orang itu, bukan semuanya. Untuk karena banyak banget contohnya, mulai dari karyawan kita juga diteror, orang-orang yang nggak ada hubungannya juga diteror. Keluarga kami yang pastinya itu sepupu saya diteror. juga. Pokoknya semua foto-foto yang kalau berdampingan sama si Jos itu diteror. Sebenarnya oke, yang diproses kan si Jos, harusnya Jos lah, jangan semua diancam, semua termasuk. Saya punya keponakan dari adik dari suami saya, itu juga orangnya gendut-gendut. Lalu ada juga dari food blogger, karena dia itu juga gendut, dia juga diancam-ancam dan sebagainya. Jadi itu udah memang membias kemana-mana yang tidak sesuai dengan ranah hukum. Saya mohon kepada ini, kita dapat teror untuk hari Kamis. Jadi saya bacakan dulu ya. Jaringan Mahasiswa Republik Indonesia Suruhan Aksi, Print Isu Nomor Viral Nomor Justi. Tuntutan mendesak Kapolri agar Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicholas dan seluruh jajarannya Polres Jakarta Timur karena dinilai tidak layak diberikan tanggung jawab yang sesuai amanat konstitusi untuk menjamin rasa aman dan perlindungan kepada warga. Kedua, mendesak Kadipropam Mabes Polri periksa personil Polres Jakarta Timur. Ketiga, segel dan bogit toko roti Lindisai Pastisure Coffee sebagai tanggung jawab moral. Jadi yang 3 poin ini itu tidak benar. Proses hukum itu berjalan dengan baik kok. Karena itu wajar saja. Yang kedua, tadi RDP juga di Komisi 3. Terus yang ketiga, apa urusan dengan toko dengan masalah pribadi yang tindak pidana pribadi yang dilakukan Jos gitu. Saya mohon kepada netizen dan yang lain, kami meminta maaf dan kita lakukan proses hukum. Yang kedua, kita juga mengajukan untuk asesmen kepada Polres Jakarta Timur untuk diperiksa gitu loh. Kita mendukung apapun keputusannya. Jadi dari kami tetap melakukan penegakan hukum. Hal seperti ini kan sebenarnya bukan kesalahan toko kami ataupun kesalahan saya, personal dari Jor. Dan itu kami sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Penasihat hukum. Jadi tolong saya minta kepada para netizen jangan menghakimin sepihak, tapi konfirmasi dulu kebenaran. Apapun itu terjadi, bijaklah dalam berkata-kata. Ini ada salah satu contoh di mana setiap hari, setiap detik, setiap jam saya diteror, ditelepon, dimaki-maki, dan termasuk ini. Itu memang saya nggak kenal orang itu. George itu yang sekarang ini bermasalah. Jangan bawa keluarganya, itu pertama. Walaupun memang ada demo segala macam, kami hadapin. Mereka benar kok, mereka nggak salah. Mereka itu berdagang, mereka berjualan, semua benar kok. Banyak pegawai-pegawai yang mana bekerja dengan mereka semua berjalan dengan baik. Karyawan lama banyak. Intinya tolonglah, jangan melebar kemana-mana kok. Sekarang George udah ditahan. Biar proses yang berjalan, biar nanti terang benderang bagaimana hasilnya. Masih proses kok, sabar gitu loh. Kita juga tidak pernah menutup-nutupi, semua berjalan dengan baik. Kami mohon, tolonglah untuk keluarganya jangan diganggu siapapun juga. Mereka warga negara dan mereka bisa dibela secara hukum. Mereka punya hak untuk dibela secara hukum. Iya, kami akan lapor ITE. ITE itu hak mereka dong. Masa ini mereka warga negara Indonesia kok? Mereka bukan, jangan bobo ras lah di sini. Semua kita sama warga Indonesia. Hormati proses yang berjalan. Jangan mereka karena ras tertentu dikata-katain. Nggak boleh. Kita semua Indonesia kok. Ingat dong, kita itu Republik Indonesia di mana berbeda-beda satu kesatuan. Tolonglah, kan ada pepatah. Mulutmu harimaumu, sekarang ada jarimu harimau. Terlepas dari apa yang kini menimpa keluarga sang terlapor, kini perjalanan Dwi Ayu memperjuangkan keadilan pun sama pahitnya. Bagaimana tidak, ia sempat 2 kali mendapatkan penolakan dari kantor polisi yang berbeda.
Bukan hanya itu, ia bahkan diduga menjadi korban 2 pengacara gadungan yang bukannya membantu menyelesaikan masalah, namun justru mencari keuntungan dalam kesempitan. Parahnya, Ibunda Dwi Ayu Darmawati sampai rela menjual kendaraan roda 2 satu-satunya lantaran terus dimintai sejumlah uang oleh oknum pengacara itu. Lantas, seperti apa pihak keluarga Jor Sugama Halim menanggapi hal itu, serta bagaimanakah pula pengakuan Dwi Ayu Darmawati? Kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Ya, di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku, tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Linda. Oh, Bu Linda ya. Akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya, kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya, motor satu-satunya. Ya Allah. Itu sebenarnya bukan proses yang lama ya, bahkan banyak kasus yang lebih dari itu. Karena proses dari laporan sendiri, Ayu kan pada saat itu tidak menyerahkan video itu juga. Dia berbentuk foto sama bukti baju yang berdarah, dan video itu viral pada akhir-akhir Desember ini, seperti itu gitu. Jadi laporan itu masuknya ya laporan biasa aja. Jadi perlu diinvestigasi, perlu dilakukan penyelidikan, langsung naik tahap penyidikan ya baru menentukan tersangka gitu loh. Karena bagaimanapun memanggil saksi-saksi termasuk BAP Ayu itu juga membutuhkan waktu. Biasanya setelah laporan juga 2 minggu kan baru ada disposisi itu di mana di periksanya, seperti itu. Kita mendukung penegakan hukum ini. Jadi kalau ada di luar menyatakan proses ini lambat, tidak, itu mengikuti proses karena itu adalah pemanggilan melalui saksi klarifikasi, terus saksi dari pelapor, saksi dari terlapor, yang kedua pasti pengembangan dan gelar perkara, dan kemarin sidik dan tersangka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.